Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita curahkan, senantiasa kita sampaikan, sebab kita adalah hamba yang senantiasa terikat kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah, dan senantiasa diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga sampai kemudian detik ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sebab tanpa beliau, tanpa dakwah beliau, mungkin hari ini kita tidak bisa merasakan nikmatnya Islam, tidak bisa merasakan bagaimana indahnya berada di dalam lingkungan muslim, dan tidak pula bisa merasakan bagaimana kecintaan kita dalam memperjuangkan agamanya. Sahabat iman dan takwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga kemudian sampai
pada masa-masa Nabi setelahnya, hingga kemudian pada zamannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak pernah membiarkan satu orang pun utusannya, satu orang pun hambanya hidup di dunia tanpa adanya petunjuk. Sebagaimana kemudian Adam alaihissalam juga Allah berikan petunjuk. Begitu juga nabi-nabi setelah beliau, Nabi Ibrahim, Nabi kemudian Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain sampai kemudian pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk inilah yang sering kita sebut sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kemudian di dalam Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah kemudian berikan wahyu yang menyempurnakan wahyu-wahyu sebelumnya, yang kemudian menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia, terutama muslim, sampai kemudian akhir zaman kelak, sampai kemudian hari kiamat ini, sampai kemudian tidak ada satu lagi kehidupan, satupun kehidupan di dunia, dan kita kembali kepada Allah. Wahyu itu disebut sebagai Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah wahyu yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Sungguh tidak ada keraguan pada kitab yang kuturunkan kepada hamba kami ini Muhammad, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kemudian ada yang bertanya, bagaimana sih cara menjadi orang-orang yang bertakwa tadi? Maka tidak ada cara lain kecuali dengan mengamalkan isi Al-Quran. Apakah itu takwa? Kita sering mendengar istilah ini ketika kemudian tausiah, ceramah-ceramah, bahkan ketika khutbah Jumat, senantiasa di awal khutbah diingatkan pesan ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Apa sih sebenarnya takwa ini? Maka kemudian banyak sekali kita melihat definisi dari para ulama. Salah satunya adalah seorang khalifah yang dia juga seorang yang faqih di dalam Islam, namanya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa yang beliau sampaikan terkait takwa ini? Beliau mengatakan bahwa takwa itu tidak dilihat dari seberapa banyaknya Anda puasa sunnah. Tidak bisa dilihat dari seberapa banyaknya kita sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Tapi takwa itu bisa dilihat ketika dia menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat Rasulullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah menyampaikan, takwa itu bisa kita lihat ketika seseorang berjalan, kemudian dia melihat ada duri di depannya, maka dia ambil duri tadi dan dia buangkan ke jalan atau kemudian ke wilayah yang lain agar tidak terinjak oleh manusia. Artinya apa? Takwa ini dianalogikan bahwa ketika ada maksiat, ada kemudian sesuatu yang bisa mendatangkan dosa, meskipun itu sekecil duri, maka orang yang bertakwa tidak akan mau melaksanakannya dan dia akan menjauhkan diri daripadanya. Itu adalah kemudian definisi takwa. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang yang takwa tadi? Tidak ada cara lain kecuali dengan mempelajari Al-Quran. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar kita bisa meyakini Quran? Bagaimana agar kita tidak ada keraguan lagi tentang Al-Quran? Dan bagaimana agar Al-Quran menjadi pedoman di dalam hidup kita? Sahabat iman dan takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang bagaimana agar tidak timbul keraguan lagi pada seorang muslim tentang Al-Quran, maka ada sebuah kisah yang sangat layak untuk kita cermati, sangat layak untuk kemudian kita lihat, kita dengarkan. Cerita ini tentang seorang penipu di zamannya Rasulullah yang mengaku sebagai seorang nabi. Padahal dia adalah seorang nabi palsu. Namanya adalah Musailamah Al-Kadzab. Nah, Musailamah Al-Kadzab ini pernah bertemu dengan Amr bin As.
yang merupakan sahabat Nabi. Kebetulan Amr bin As ketika itu belum memeluk agama Islam. Maka kemudian yang terjadi adalah dialog antara Musailamah al-Kadzab dengan kemudian Amr bin As tadi. Musailamah mengatakan, "Wahai Amr, apakah sudah ada wahyu lagi yang turun kepada sahabatmu Nabi Muhammad SAW?" Maka kemudian Amr mengatakan, "Ya, aku mendengar ada satu wahyu lagi yang turun, yaitu surah Al-Asr." Kemudian dia membacakannya, "Wal asri, innal insana lafi khusri, illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Maka kemudian saking pembohongnya Musailamah al-Kadzab tadi, dia kemudian mengatakan, "Aku juga sudah diturunkan wahyu dari Tuhanku." Kemudian dia membacakan wahyunya, "Wahai kelinci, 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 engkau adalah hewan yang telinganya panjang dan kemudian punya dada yang menonjol." Maka kemudian Amr langsung mengatakan, "Wahai Musailamah, engkau tahu bahwa aku tahu engkau sedang berdusta." Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa selevel Amr bin As saja yang belum masuk Islam ketika itu tahu mana wahyu dan mana yang kemudian dusta, mana yang betul-betul turun dari Allah, mana yang kemudian buatan manusia sendiri. Karena tidak ada satupun yang mampu mendatangkan semisal atau semacam Al-Quran. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-23, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Allah menantang kepada seluruh manusia, barang siapa yang kemudian ragu terhadap Al-Quran yang kuturunkan kepada hamba kami Muhammad, kata Allah, maka buatlah satu surah saja semisal dengan Al-Quran. Kalau mereka tidak mampu, maka ajak seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik dari golongan jin, golongan hewan, juga dari manusia, jika mereka itu kemudian mampu. Tapi ternyata orang Arab saja sejak zaman kenabian dahulu, tahun 600-an ya Hijriyah, sampai sekarang tahun 1438 Hijriyah, tidak ada satupun orang Arab yang mampu mendatangkan semisal Quran. Artinya adalah apa? Betul yang dikatakan Allah, la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dan hal ini juga terjadi di zaman sekarang. Banyak orang yang mencoba untuk meragukan Quran. Banyak kemudian orang yang mengatakan Quran tidak lagi sesuai dengan zaman, tidak bisa dipakai dengan kondisi saat ini. Tapi kalau kita lihat faktanya, banyak kemudian para ilmuwan, orang-orang yang ahli di dalam sebuah bidang ilmu, bahkan kemudian banyak pula ya orang-orang yang kemudian ahli di dalam agamanya, kemudian berpindah menjadi seorang mu'allaf di dalam Islam sebab mereka mempelajari Al-Quran, sebab mereka mencari tahu ternyata apa sebenarnya diisi di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, jikalah kemudian Al-Quran ini bukan wahyu yang kuturunkan, maka engkau pasti akan melihat banyak pertentangan di dalamnya. Tapi sampai sekarang fakta membuktikan, baik secara sains, baik kemudian secara kesehatan, baik kemudian secara keilmuan, orang-orang ahli ulama, ya orang-orang ahli ilmu, ustadz dan semacamnya, tidak ada yang mampu menafikkan kesempurnaan Quran. Bahkan mereka ketika membaca Quran bertambah-tambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat iman dan takwa yang dimuliakan Allah, sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim menjadikan Al-Quran sebagai teman terbaik kita, teman duduk kita, teman di saat kondisi apapun dari diri kita. Sebab tidak ada satu sahabat pun yang terbaik yang dia selalu senantiasa bersama kita ketika kita dalam kondisi apapun, apalagi kondisi sedih, kecuali Quran sebagai solusinya. Bacalah Quran. Jika mungkin hari ini kita masih sangat jarang sekali membaca Quran, Quran hanya kita jadikan hiasan di lemari-lemari rumah kita, di kemudian tempat sholat kita, maka sedari hari ini camkan pada diri kita, jadikanlah Quran sebagai hudalin nas, petunjuk bagi kita, bagi manusia. Sebab ketika kita menginginkan gelar takwa, kita menginginkan surganya Allah, terlebih yang utama kita mengharapkan mardotillah, ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain kecuali kita harus mempelajari Quran dan kemudian mengamalkan isi di dalamnya. Sangat sederhana.
Coba gunakan waktu kita yang Allah berikan 24 jam dalam sehari. Kita gunakan untuk mempelajari Quran sehingga kita kemudian disebut sebagai ahlul Quran. Karena luar biasa manfaat baik kemudian bagi kita di dunia maupun di akhirat ketika kita mempelajari Quran. Sampai kemudian Rasul bersabda di dalam sebuah hadisnya bahwa pelajarilah oleh kalian Al-Quran sebab Al-Quran akan datang pada kalian di hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Bayangkan, Al-Quran bukan hanya menjadi teman kita ketika kita hidup di dunia, tapi ketika di hari kiamat kelak, Al-Quran lagi-lagi datang kepada kita mengatakan, ini nih sahabatku yang dulu ketika di dunia membaca Quran dan dia memberikan syafaat kepada kita. Lalu bagaimana cara kita agar mampu mempelajari Quran secara sempurna? Insya Allah akan kita bahas pada sesi berikutnya. Sahabat iman dan takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian tugas kita berikutnya adalah menerapkan apa yang terkandung dalam Al-Quran secara sempurna dalam kehidupan kita. Tentu kita memahami bahwa Islam sebagai agama yang sempurna memiliki kitab Al-Quran yang sempurna, maka tentu ibadah seorang muslim juga adalah ibadah yang sempurna. Ibadah yang bukan hanya mengatur urusan antara manusia dengan Allah saja, tapi kemudian urusan manusia dengan saudaranya yang lain, dan bahkan urusan manusia bagi dirinya sendiri. Dan tidak akan mungkin kita bisa mengetahui segala sesuatu tentang itu kecuali kita menjadi seseorang yang mencintai Quran dan sering membaca Quran. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang kemudian mempelajari Al-Qur'an dan mereka mengajarkannya. Di dalam hadis riwayat Bukhari yang senantiasa pasti kita tahu tentang hadis tersebut sebab di mana-mana sering disampaikan. Kita tahu, tapi apakah kita sudah menerapkannya? Ternyata kebanyakan dari kita masih belum. Padahal di hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah bahwa barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Quran, maka akan diberikan satu kebaikan baginya, dan satu kebaikan tadi akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Rasul mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan saja sahabat sekalian, ketika kita membaca Quran, satu huruf saja kita baca, akan Allah berikan satu kebaikan bagi kita, Allah lipat gandakan pula 10 kali bagi mereka yang senantiasa membaca Quran. Maka wajar ketika di zaman Rasulullah, Utsman bin Affan setiap harinya mampu mengkhatamkan Quran, setiap hari. Kalau kita boro-boro gitu kan ya, satu hari belum tentu baca Quran. Sedangkan beliau satu hari mengkhatamkan Quran, mulai dari kemudian Al-Fatihah sampai An-Nas. Bayangkan, maka wajar ketika akhlak mereka adalah akhlak Al-Quran. Lisan mereka, lisan yang berwibawa sebab mereka kemudian membaca Quran. Dan kemudian pribadi mereka menjadi pribadi yang agung sebab mereka senantiasa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang menerapkan Quran dengan sempurna? Di dalam Islam, kita mengetahui bahwa tugas kita sebagai seorang muslim ternyata tidak cukup hanya dengan mempelajari. Ada step-step yang harus kita lalui. Yang pertama adalah mempelajari Quran. Kemudian tidak cukup sampai di situ, kita harus memahami apa yang kita pelajari. Jadi mempelajari, kemudian memahami, setelah kita paham baru menerapkan isi Quran, setelah kita terapkan baru kita sampaikan, tablik, kita sampaikan kepada orang lain. Begitulah kemudian cara agar kita bisa menjadi Al-Quran yang berjalan.
pribadi yang memang di dalam dirinya adalah Al-Quran. Bukan hanya sekadar menghafal seperti hafiz Quran, tetapi juga mereka akan melaksanakan apa yang dihafal. Karena nanti ketika di akhirat Allah akan menanyakan, bagaimana mungkin kalian menyampaikan Quran tapi kalian sendiri tidak melaksanakannya? Maka tentu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tidak cukup hanya kemudian kita mempelajari, memahami, menerapkan, tapi juga harus menyampaikan. Semuanya harus ada agar kita bisa menjadi generasi-generasi Al-Quran. Bayangkan saja, bayangkan bagaimana hari ini generasi kita ya yang tidak ada Al-Quran di dalam diri mereka. Mereka lebih suka membaca komik Naruto ketimbang Al-Quran, lebih sering menonton film-film komedi gitu kan ya, menonton kemudian film-film yang jauh dari kesan dan pesan moral Islam, tetapi mereka mengacuhkan acara-acara tausiah, acara-acara tablik dan sebagainya. Maka wajar ketika hari ini baru kemudian jatuh saja kakinya luka sudah mau bunuh diri. Kenapa? Tidak ada Al-Quran dalam diri mereka. Cepat putus asa. Semuanya serba instan. Mau kaya instan, itu kan ya. Mau punya mobil instan. Akhirnya kemudian kredit yang penuh dengan riba, ya. Bahkan kemudian sekarang sudah ada mie instan. Kenapa? Karena semuanya serba instan. Padahal tidak satupun di dalam Al-Quran yang mengajarkan demikian. Al-Quran malah mengajarkan usaha harus kemudian sinkron dengan doa. Tanpa adanya doa, maka usaha juga tidak ada gunanya. Itu namanya kita menjadi orang yang sombong. Tapi tanpa kemudian adanya usaha pun cuman doa saja gitu kan ya, maka tidak juga mungkin gitu kan ya. Artinya adalah harus sinkron antara usaha dan doa, dan itu diajarkan di dalam Al-Quran. Maka kemudian sahabat iman dan takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi sahabat Quran. Siapa itu sahabat Quran? Sahabat dalam ketaatan. Mereka yang sedari bangun tidur hingga tidur kembali tidak lepas Quran pada diri mereka. Mereka senantiasa berhukum dengan hukum Quran. Kemudian mereka juga senantiasa berbicara dengan bahasa Quran. Ketika kemudian bahasanya buruk, maka tidak mereka sampaikan, karena mereka menjadi pribadi yang senantiasa terikat dengan Quran. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjadikan Quran sebagai sahabat sejati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuna'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihum majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidhalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha halus, yang maha memberikan rezeki. Berikanlah kami sebaik-baik rezeki menjadi seorang penghafal Quran, menjadi seorang ahlul Quran yang senantiasa menjadikan Quran sebagai pedoman kami, sebagai patron kami, sebagai sandaran kami ya Allah. Ya Rahman, jadikan pula anak-anak di Indonesia menjadi anak-anak pribadi-pribadi yang mencintai Quran, sebagaimana seorang suami mencintai istrinya, sebagaimana Allah mencintai kami, sebagaimana kemudian Rasulullah sangat mencintai umatnya. Ya Rabb, mulai hari ini kami memohon kepadamu, berikanlah kami berkah, berikanlah kami kemudahan dalam mempelajari Quran, sebab hanya dengan Al-Quran kami bisa menjadi seorang yang Engkau cintai, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhiratmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.